Termasuk kalaupun tidak mengikuti aturan tidak apa-apa, yang penting adalah dia disiapkan untuk menerima konsekuensi atas hal itu. Nah, kita harus menghargai, biarin aja, jangan terpancing dengan kamu tuh dikasih tahu ya malah begitu. Ya, kan kita udah ngasih tahu. Jadi tugas kita adalah berdakwah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberitahu anak agar tidak pemalu dan ingin anak ini lebih percaya diri. Anak dari Ibu Uni ini kelas 6 SD, Ibu Lilis. Iya. Nah, kita sambungkan dengan yang tadi ya, kita menghormati. Jadi ketika misalnya, dulu saya misalnya bawa anak saya tuh, terus ayo salim dulu, terus ditanya gitu. Terus anak saya kan misalnya malu-malu. Nah, biasanya saya harus menghargai anak saya dengan, tante sekarang belum mau ngejawab dulu ya, nanti mau tante, mohon maaf pengen sendiri aja. Jadi saya harus menghargai anak saya, tidak harus semua dijawab gitu kan. Kalau misalnya kita bawa anak kecil, namanya siapa, sekolahnya di mana gitu kan, itu rumahnya di mana, hobinya apa, kan kadang suka gitu. Nah, ada beberapa anak kan emang justru digituin malah, ini siapa sih, ini jangan-jangan gitu, kayak anak saya kedua, dia kalau ada orang yang begitu malah dia semakin semakin menciut gitu. Nah, biasanya saya harus menghargai. Eh, jadi ke anak-anak misalnya, termasuk anak saya misalnya salim gitu, terus nggak mau, saya harus menghargai. Oh iya om, punten, anak saya lagi nggak mau salim, kan nggak apa-apa gitu. Tuh bukan sesuatu, kalau nggak dilakukan itu tuh bukan suatu kewajiban wajib salim gitu, enggak kan gitu. Jadi kita harus menghargai. Ketika nggak mau, kita kasih sugesti. Nanti juga mau kok bicara, sekarang mah belum ya, bukan yang nggak mau, belum, nanti mah mau gitu. Termasuk misalnya anak kita mau misalnya mau melatih melatih bagaimana untuk lebih percaya diri. Nah, kita harus menghargai dulu dia. Ketika dia misalnya saya ke anak-anak saya, yuk ikut lomba, belum mau, nggak apa-apa, saya harus menghargai, nggak apa-apa. Tapi bagaimana anak saya giring kasih sugesti untuk, kalau ikut lomba ya, ada yang anak saya yang bungsu itu awal-awal dulu tuh nggak mau, takut. Oh ya nggak apa-apa. Yuk kita lihat, nonton aja. Nggak usah ikut, nonton aja ya. Pas nonton, ih asik ya. Kalau ikut lomba itu nanti ya, kalau ikut lomba nanti dapat hadiah loh. Karena ikut lomba itu pemenang. Nanti dapat hadiah. Nah nanti kalau misalnya dia juara dapat hadiah lagi. Ih asik ya. Kalau ikut lomba itu ya, jadi banyak hadiah ya gitu. Terus kita sugestikan begitu. Lama-lama itu anak mau nyoba, dan ketika nyoba kan kebayang pertama kali dia ikut lomba pasti gugup dan sebagainya. Nggak apa-apa, nyantai aja, kan kamu udah jadi pemenang, dan lagian Bunda udah janjikan kalau ikut lomba kamu dapat misalnya beli makanan seharga segini gitu, tenang aja nanti itu. Nah, kita harus menghargai ke arah sana. Jadi jangan misalnya ayo salim dulu dong, anak baik itu kalau ketemu orang salim, nah itu maksa gitu. Nah, kita harus menghargai dulu anak kita gitu. Nah, kita nanti sugesti, nggak apa-apa, belum mau bicara nggak apa-apa. Kamu mau diem juga hak kamu, nggak apa-apa. Nah, nanti gimana kita giring gitu sehingga anak itu tuh, oh iya ya, dengan saya melakukan begitu tuh ternyata banyak keuntungan untuk saya. Nah, itu jadi eh, ketika kita banyak menghargai, misalnya eh, kayak anak-anak misalnya gambar. Terus ada orang dewasa misalnya melihat, gambar apa ini teh gitu. Ini gambar orang nggak kayak orang, ini mah jelek gambarnya gitu. Nah, akhirnya kan anak di sana nggak mau lagi gitu. Tapi misalnya gambar acak-acakan, wow, ini gambar apa? Gambar ini keren ya, bagus gini-gini. Nah, dia kan akhirnya akan gambar lagi. Nah, makanya salah satunya bisa dengan bagaimana untuk menumbuhkan percaya diri kita dengan cara menghargai dulu. Kalau belum mau nggak apa-apa. Nah, termasuk kalaupun tidak mengikuti aturan tidak apa-apa. Yang penting adalah dia disiapkan untuk menerima konsekuensi atas hal itu. Kan nanti si pikirannya akan mengatakan, aku kalau melanggar rugi gitu kan. Daripada rugi, aku jangan melanggar deh, ngikutin aturan. Nah, ke arah sana. Itu. Jadi dengan kekeluargaan, dengan misalnya
asik. Dan untuk mengajarkan PD itu misalnya kalau kita bawa makan misalnya, kamu mau pesan apa? Coba pesan ke Mbak gitu. Nah, biasanya apalagi anak-anak saya dulu ya, ada yang anak yang kelima itu tuh, Bunda aku mau nambah. Oh iya, bilang ya ke Mbaknya. Dia nggak mau. Ya udah, kalau nggak bilang nanti nggak akan dapat. Dan anak saya beneran karena itu nggak dapat. Tapi lama-lama dia juga akan belajar gitu. Kayak misalnya dia kadang suka ke adiknya, kamu dong kamu. Saya bilang ke adiknya jangan, kakak aja biar nanti dia terbiasa untuk ke arah sana. Jadi dia nanti awal-awalnya kan nanya mau mau nambah ini. Nah nanti ketika dia melakukan satu kali, ternyata nggak apa-apa. Terus aja latihan dengan cara menghargai semua sikapnya. Kalaupun sikapnya tidak sesuai, ya kita sudah menyiapkan konsekuensi-konsekuensi dari yang dilakukan sehingga nanti si pikirannya rugi kalau melanggar gitu. Rugi kalau nggak sholat, gadgetnya misalnya disita. Duh rugi kalau kesiangan karena nanti gadgetnya disita. Akhirnya gimana caranya gadgetnya nggak disita? Oh berarti bangunnya eh, bangunnya nggak kesiangan. Gimana caranya bangunnya kesiangan? Nah nanti kan dia akan memikirkan gimana caranya. Walau alam bisawab itu. Masya Allah, ternyata dengan menghargai sikap sang anak bukan berarti membiarkan begitu ya Bu Lilis, tapi dengan Iya. menstimulus terus agar Nah, anak termotivasi sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya orang tua pun harus konsisten begitu ya Ibu dengan iya eh, betul. apa yang apa yang menjadi sebuah konsekuensi dari perilaku yang kurang baik itu. Itu. Masya Allah, barakallah, terima kasih Ibu Lilis. Kalau di Ya. Jogja bagaimana nih Teh Konita? Baik, mohon izin Bu Lilis menyapa sahabat MK Ya. di Yogyakarta. Ada sahabat Susilo di Imogiri, Ibu. Ini Ya. bertanya terkait bagaimana tips mendidik anak yang moodnya berubah-ubah, terutama Hmm. di pagi hari saat hendak sekolah. Dan anak sahabat MK ini juga sedang tidak mau masuk sekolah. Apakah Hmm. juga perlu disampaikan ke yang ketemu anaknya, begitu ya? Ya. Seperti kalimat Ibu Lilis tadi, karena si anak ini belum sekolah karena belum mau, begitu. Dan konsekuensi tidak mau sekolah ini apa ya? Begitu katanya. Bagaimana Ibu? Iya, jadi termasuk dia misalnya sekolah itu tuh bukan untuk kita, tapi untuk dia. Makanya bagusnya motivasi internal. eh, Kalaupun mau sekolah karena dia gitu, juga jangan sampai mau sekolah karena orang tuanya. Kan banyak tuh. Kenapa kamu sekolah di sini? Iya, karena disuruh ibu gitu. Berarti kan sekolah untuk orang tuanya. Nah, itu ketika misalnya setiap orang sih pasti ada malasnya, termasuk kita juga lagi hoream, lagi males lah gitu. Nah, kita harus menghargai dengan tetap tadi menanamkan moral, menghargai dan ada tetap aturan-aturan. Jadi kalau misalnya kalau dia males sekolah, kalau dia nggak sekolah kan kita udah bayar, sudah membayar ke sekolah kan kita rugi. Jadi kalau nggak ke sekolah berarti konsekuensinya misalnya di rumah tidak bebas, tidak boleh nonton TV, tidak seenaknya membuka kulkas ya kayak orang sakit kan kalau nggak sekolah itu tuh ada dua kemungkinan karena ada acara keluarga ya. Nah, ini kan nggak ada acara keluarga atau karena sakit. Nah, kalau misalnya karena sakit kan dia harus istirahat, harus gadgetnya ya namanya istirahat tidur, jangan gadgetnya harus dikumpul gitu. Nah, sehingga ketika dia memilih di rumah lama-lama aduh kok rugi ya di rumah gitu sih pikirannya. Akhirnya udahlah mendingan ke sekolah gitu. Kalau ke sekolah kan gadget bisa gitu ketemu teman. Kalau di rumah nggak boleh nonton TV, nggak boleh megang gadget, nggak boleh buka kulkas, makan dijatah misalnya gitu. Nah, itu ke arah sana untuk menghargai ketika anak tidak mau sekolah dan ketika misalnya mudi gitu ya, anak misalnya pagi lagi mood, gitu ya, rajin pagi kalau lagi. Nah, ini gimana caranya? Nah, dengan eh, mengajarkan aturan-aturan karena aturan itu juga bagian dari pengajaran moral kan. Jadi nanti yang kedua itu bagaimana kita menyesuaikan kepada aturan-aturan yang ada di lingkungan dan kita berkompromi dengan aturan-aturan yang ada gitu. Karena sebenarnya aturan itu dibuat biar lebih tertib ya, biar lebih kita juga lebih tertib, lebih rapih gitu ya. Nah, bagaimana kita
menyesuaikan dengan aturan itu. Makanya nanti dibuat aturan aja. Dibuat aturan misalnya kalau ada anak saya yang kelima itu dia kan kalau misalnya lagi ramah gitu, lagi moodnya bagus, ke saya itu suka Bunda I love you gitu ya, saya dipeluk gitu ya, Bunda aku sayang Bunda gitu. Tapi kalau lagi bete mukanya itu dilihat itu nggak enak gitu ya. Nah berarti kita misalnya sini Bunda kasih hadiah cermin. Lihat di cermin gitu. Nah, ketika dia misalnya lagi Bunda, I love you. Nah, kita foto misalnya. Nih, ih muka kamu tuh cantik banget loh. Cantiknya karena kamu ramah, senyum gitu kan. Ada orang yang dia cantik tapi kok nggak kelihatan cantik gitu ya, cemberut gitu. Nah, kita juga ketika dia lagi moodnya nggak bagus, kita foto juga. Nah, kalau yang ini kok ngelihatnya jadi enek ya gitu. Jadi kok cantiknya tuh hilang gitu. Nah, coba kamu kalau dalam kondisi misalnya kamu lagi nggak mood, kamu lihat foto ini, kemudian lihat di cermin bagaimana muka ini sama dengan foto yang di sini. Itu salah satu tips ya kalau kita lagi misalnya kesel gitu ya. Kalau kita lagi marah banget kan kelihatan muka kita itu jadi nggak mungkin marah dengan senyum-senyum kan pasti gitu mulutnya di apa ditarik ke depan gitu ya. Nah, itu caranya adalah kita mengingat muka kita yang lagi seneng. Nah, kita ikuti muka itu gitu. Nah, kemudian tadi kalau anaknya nggak nerima, muka-muka aku gitu ya, biarin aja. Nah, kita harus menghargai, biarin aja. Jangan terpancing dengan, kamu tuh dikasih tahu ya malah begitu. Ya, kan kita udah ngasih tahu. Jadi tugas kita adalah berdakwah. Nah, selanjutnya silahkan kamu mau nggak mood, tapi tetap aturan diikuti gitu. Mau kondisinya gimana silahkan. Ketika kamu tidak mengikuti aturan, ya terima konsekuensinya gitu. Terima apa yang harus kamu ambil tanggung jawab dari perilaku kamu gitu. Sehingga nanti terserah mau mood atau enggak, tapi yang paling penting adalah mengikuti aturan. Jadi kompromi, kemudian menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi emang kita harus konsisten ya. Karena orang itu percaya pada orang konsisten. Kadang kita sebagai orang tua agak ini loh, misalnya udah menerapkan aturan, tapi aduh kasihan ya gitu. Akhirnya ya udah toleransi lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah nanti sekali nggak apa-apa, anak akan terus meminta toleransi terus gitu. Sehingga ya akhirnya kita dikerjain sama anak. Jadi aturan dirubah-rubah gitu. Apalagi misalnya anak yang membuat aturan, terus dia ngerubah lagi gitu. Nah, ke arah sana, jadi tadi pengajaran yang kedua, bagaimana kita mengajarkan anak untuk berkompromi, untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Karena ketika kita mengikuti aturan, misalnya kayak kita sungai. Nah, sungai kita melawan arus, apa yang terjadi? Berat kan gitu. Kita berenang misalnya, kita berenang di sungai. Terus berenangnya itu melawan arus, nggak akan nyampe-nyampe, yang ada bisa bisa ke bawah arus itu gitu. Nah, caranya adalah mengikuti arusnya kemana gitu. Kayak misalnya perahu-perahu gitu ya. Saya belajar dari nelayan gitu. Nah, itu tuh kalau kita melawan arus itu bisa si kapal itu bisa bisa apa tabrakan dengan ombak dan bisa tenggelam gitu. Tapi bagaimana kita mengikuti arus? Jadi ikut kompromi. Karena ketika kita melawan terus aturan akan capek gitu. Nggak akan ketemu titiknya. Tapi ketika kita ngikutin aturan gitu ya, berkompromi malah kita tuh lebih asik gitu ke arah sana. Itu pengajaran yang kedua. Selain saling menghormati, mengajarkan moral itu, yang kedua adalah bagaimana kita mengajarkan untuk berkompromi, mengajarkan untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada gitu. Kayak misalnya kita menyesuaikan dengan aturan agama misalnya aurat ditutup. Nah, itu malah kita jadi asik, tidak diganggu gitu ya. Tapi kalau kita melawan gitu badan-badan kita akhirnya kita pakai misalnya baju yang serba minim gitu ya. Nah, itu yang terjadi adalah ya kita bisa jadi dilecehkan gitu ya, dilecehkan oleh orang lain. Nah, itu pengajarannya yang kedua. Baik, kompromi ya Bu Lilis ya. Iya. Baik, itu ya Menyesuaikan dengan aturan.
Baik, menyesuaikan dengan aturan sahabat Susilo di Imogiri, insya Allah menjawab ya. Oh, Ibu mohon izin tadi ada sedikit tambahan dari sahabat Susilo, katanya untuk mood tersebut bisa untuk anak usia berapa saja, Ibu? Ya kalau misalnya emosi itu kan dari bayi itu sudah ada, cuman emang lagi berkembang. Nah kalau orang dewasa emosinya sudah mulai ajegan gitu. Misalnya kalau orang dewasa dia mah orangnya moody gitu. Nah, berarti sudah ajeng. Nah, kalau anak-anak bisa dirubah sebenarnya gitu. Nah, itu bisa di pengajaran emosi itu dari mulai lahir, dari mulai dalam kandungan kita sudah mengajarkan emosi. Dengan cara apa? Ibunya dengan cara bahagia, kemudian kita sapa, lagi apa sayang di dalam gitu. Ini Bunda, Bunda lagi mau belajar. Nah, itu komunikasi itu menyampaikan sesuatu yang getaran suara yang menyenangkan itu bagian dari emosi. Kemudian ketika lahir dipeluk. Nah, itu bagian dari pengajaran emosi. Nah, tadi yang mood misalnya anak mood, nah dikasih aturan aja sehingga anak akan belajar mengurangi moodnya itu gitu. Mood-moodnya itu moody suasana hatinya mudah berubah. Nah, itu bisa kita latih biar suasana hatinya tidak berubah dengan cara tadi. Baik, baik Ibu Lilis, Masya Allah sudah menjawab dengan lengkap ya sahabat Mahadi, mohon maaf, sahabat Susilo maksudnya di Imogiri. Baik, dari Bandung barangkali mau kita simpan dulu sahabat Nita. Boleh paling kita jeda terlebih dahulu ya sahabat Konita. Insya Allah nanti kami akan menyapa kembali sahabat MK dan berbincang kembali dengan Ibu Lilis. Tentunya jangan kemana-mana sahabat MK di Bandung dan juga di Jogja. Kami akan jeda terlebih dahulu setelah menyimak beberapa pesan berikut ini.